Sejak zaman dulu, masyarakat Nusantara percaya bahwa setiap manusia tidak pernah sepenuhnya melangkah sendirian karena ada energi tua dari leluhur yang senantiasa mengikuti dan mengawasi perjalanan hidup keturunannya. Energi halus itu tidak menampakkan diri dalam bentuk sosok atau bayangan, namun terasa melalui perubahan suasana, ketenangan batin, atau firasat lembut yang muncul begitu saja tanpa alasan yang jelas. Pendampingan seperti ini merupakan warisan turun-temurun, bukan sesuatu yang dibuat melalui ritual atau pemanggilan. Dalam banyak keluarga, kehadiran leluhur yang menjaga keturunan dianggap sebagai bentuk kasih sayang yang tidak pernah terputus meskipun zaman telah berubah. Pendampingan khodam leluhur merupakan ikatan batin yang muncul karena hubungan darah, bukan karena seseorang meminta atau melakukan upaya tertentu. Leluhur yang dulunya memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat, seperti tabib, penjaga desa, pemuka adat, atau pendekar, sering meninggalkan energi penjaga yang diwariskan kepada keturunan tertentu. Energi tersebut dapat membentuk karakter seseorang menjadi lebih tenang, lebih bijak, atau lebih peka terhadap hal-hal halus di sekitar. Mereka tidak menyadari bahwa sikap dan naluri yang mereka miliki sebenarnya berasal dari energi penjaga yang hadir sejak lahir. Orang yang didampingi khodam leluhur biasanya memiliki aura yang berbeda. Mereka membawa kesan yang menenangkan atau menimbulkan rasa segan sejak pertemuan pertama. Bukan karena penampilan atau ucapan, tetapi karena energi tua yang melekat dalam diri mereka. Mereka dapat merasakan situasi dengan lebih cepat, membaca karakter orang lain tanpa banyak interaksi, serta mengenali bahaya sebelum sesuatu benar-benar terjadi. Kepekaan tersebut bukan kemampuan supranatural, tetapi hasil dari bimbingan halus yang bekerja dari balik tabir. Ikatan spiritual dengan leluhur membuat seseorang lebih mudah memahami suara hati dan tanda-tanda alam. Terkadang, mereka merasakan dorongan kuat untuk memilih arah tertentu, menjauhi tempat tertentu, atau berhenti melakukan sesuatu, meskipun tidak ada alasan logis yang terlihat. Dalam keyakinan lama, ini dianggap sebagai bentuk komunikasi dari leluhur yang ingin melindungi keturunannya agar tidak tersesat dalam perjalanan hidup. Ikatan ini tidak muncul pada semua orang, karena leluhur hanya mendampingi mereka yang dianggap siap secara batin. Warisan leluhur biasanya juga terwujud dalam benda-benda tertentu, seperti pusaka kecil, selendang, batu khusus, atau tulisan lama yang diwariskan dalam keluarga. Benda tersebut bukan sekadar simbol, tetapi membawa jejak energi dari pemiliknya di masa lalu. Meskipun pemilik saat ini tidak memahami makna spiritualnya, energi dari benda itu tetap bekerja, menjaga harmonisasi dalam keluarga. Keberadaan pusaka semacam ini sering menjadi penghubung antara dunia leluhur dan dunia manusia. Pendampingan leluhur selalu membawa tujuan. Energi leluhur bukan hanya perlindungan, tetapi juga amanah agar nilai-nilai keluarga tetap dijaga. Biasanya orang dengan pendampingan ini memiliki naluri untuk menolong, melindungi, atau menjadi penenang bagi lingkungan sekitarnya. Mereka sering mengambil keputusan dengan hati-hati dan cenderung menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Ini merupakan cara leluhur memastikan keturunannya tetap berada pada jalur yang benar. Setelah memahami makna pendampingan ini, kita akan melihat bahwa ada tanda-tanda khusus yang sering muncul pada mereka yang benar-benar didampingi khodam leluhur. Tanda-tanda ini tidak dibuat, dan tidak dapat dipaksakan, tetapi muncul secara alami selama mereka bertumbuh. Ada 7 ciri utama yang dianggap sebagai penanda kuat dalam tradisi Nusantara, dan ketujuhnya akan membuka gambaran bagaimana leluhur terus menjaga, memandu, dan mendorong keturunannya hingga hari ini. Ciri pertama dari seseorang yang didampingi khodam leluhur adalah intuisi yang jauh lebih tajam dibandingkan orang pada umumnya. Intuisi ini bukan sekadar firasat atau perasaan tiba-tiba,
melainkan seperti bisikan halus yang muncul dari dalam batin, memberi arah, peringatan, atau keyakinan sebelum sesuatu terjadi. Orang yang memiliki ciri pertama ini sering merasakan adanya dorongan lembut untuk memilih sebuah jalan, menjauhi seseorang, atau berhenti melakukan sesuatu tanpa bisa menjelaskan alasannya. Namun setelah waktu berlalu, mereka baru memahami bahwa dorongan itu benar dan melindungi mereka dari sesuatu yang tidak mereka lihat. Ciri pertama ini muncul karena energi leluhur yang aktif memandu batin keturunannya. Mereka yang memiliki pendampingan leluhur biasanya merasakan kenyamanan tertentu saat mengambil keputusan besar, seolah ada kekuatan tua yang menenangkan pikiran dan hati mereka. Ketika sesuatu yang buruk mendekat, batin mereka tiba-tiba terasa gelisah atau berat. Ketika mereka berada di tempat yang aman, batin mereka justru terasa ringan dan tenang. Semua ini adalah bentuk komunikasi halus dari leluhur, bukan sekadar perasaan biasa. Orang dengan ciri pertama ini juga sering dapat menilai seseorang hanya dalam beberapa detik pertemuan. Mereka bisa merasakan niat buruk, kebohongan, atau energi negatif dari seseorang, meskipun orang tersebut berbicara dengan sopan. Sebaliknya, mereka juga bisa merasakan kehangatan dan ketulusan dari seseorang tanpa perlu penjelasan panjang. Intuisi semacam ini sulit dijelaskan secara logika, namun akurasinya sering mengejutkan. Selain pada manusia, ciri pertama ini juga terlihat dalam kemampuan mereka untuk membaca keadaan dan situasi. Mereka dapat merasakan suasana yang berbeda, angin yang bergerak tidak biasa, atau ruang yang mendadak terasa berat, meskipun secara fisik tidak ada yang terlihat. Kepekaan terhadap perubahan energi lingkungan ini merupakan tanda kuat bahwa leluhur sedang mengingatkan atau memberi sinyal tertentu. Ciri pertama ini juga sering muncul melalui mimpi yang sangat jelas, seakan bukan mimpi biasa. Mereka kadang bertemu sosok tua yang bijak, berjalan di tempat kuno, atau melihat simbol-simbol yang tidak mereka mengerti, namun terasa familiar. Dalam tradisi Nusantara, mimpi semacam ini dianggap sebagai pintu komunikasi antara dunia manusia dan dunia leluhur. Pesan yang datang melalui mimpi biasanya berupa nasihat, peringatan, atau petunjuk arah hidup. Ada kalanya, ciri pertama ini muncul sebagai gerak hati yang sangat kuat. Tanpa alasan logis, seseorang merasa harus menolong seseorang, harus mengambil keputusan tertentu, atau harus segera meninggalkan sebuah tempat. Dorongan itu sangat kuat dan seringkali sulit diabaikan. Gerak hati inilah bentuk paling langsung dari panduan leluhur yang bekerja melalui rasa dan perasaan. Dengan memahami ciri pertama ini, jelas bahwa intuisi yang tajam bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa leluhur masih berjalan bersama keturunannya. Intuisi tersebut menjadi pintu pertama yang membuka kesadaran bahwa ada energi penjaga yang bekerja dalam diam, mengarahkan langkah, serta menjaga keturunannya dari bahaya yang tidak terlihat. Ciri pertama ini adalah dasar dari semua tanda pendampingan leluhur yang lain. Ciri kedua dari seseorang yang didampingi khodam leluhur adalah aura ketenangan yang begitu kuat, sampai-sampai orang di sekitarnya bisa merasakannya tanpa perlu mengenal mereka lebih dalam. Ketenangan ini bukan sekadar sifat lembut atau sikap sabar, melainkan energi halus yang memancar dari dalam jiwa, membuat suasana menjadi lebih damai setiap kali mereka hadir. Bahkan dalam keadaan yang penuh tekanan, mereka tetap terlihat tenang, tidak mudah bereaksi berlebihan, dan mampu menjaga kejernihan pikiran. Inilah tanda besar bahwa ada energi leluhur yang menjaga kestabilan batin mereka. Ciri kedua ini membuat seseorang terlihat seperti tempat beristirahat bagi orang lain. Banyak orang merasa lebih nyaman, aman, atau bahkan lebih jujur ketika berada di dekat mereka. Meskipun mereka tidak berusaha menjadi pusat perhatian, aura ketenangan ini membuat mereka tampak seperti pilar yang kokoh di tengah keramaian. Dalam budaya Nusantara, keadaan batin yang stabil seperti ini dianggap sebagai hadiah dari leluhur,
karena khodam leluhur biasanya membawa sifat keteguhan, wibawa, dan kebijaksanaan dari zaman ke zaman. Aura ketenangan tersebut juga membuat seseorang tidak mudah terseret oleh emosi orang lain. Ketika menghadapi amarah, mereka tidak mudah terpancing. Ketika menghadapi kesedihan, mereka tetap kuat dan mampu menghibur. Ketenangan seperti ini tidak muncul dengan sendirinya, tetapi karena ada energi penjaga yang menutupi batin mereka agar tidak goyah. Leluhur menjaga keturunannya melalui ketenangan, seperti air jernih yang meredam riak sebelum menjadi gelombang besar. Orang dengan ciri kedua sering tampak lebih dewasa dari usia mereka. Cara mereka berbicara, duduk, atau berjalan memberi kesan bahwa mereka membawa pengalaman yang dalam, meskipun sebenarnya pengalaman itu bukan milik mereka sepenuhnya. Energi tua dari leluhur mengalir dalam diri mereka, membuat mereka tampak lebih bijak, lebih tenang, dan lebih mampu mengamati dunia tanpa tergesa-gesa. Kehadiran mereka sering menjadi penyeimbang bagi orang yang sedang gusar atau kehilangan arah. Aura ketenangan ini juga menjadi benteng alami dari energi negatif. Ketika orang dengan hati yang buruk mencoba mendekat, mereka sering merasa tidak nyaman. Seakan ada dinding halus yang memisahkan niat jahat dari tubuh orang yang didampingi leluhur. Sebaliknya, orang yang hatinya baik merasa lebih aman, lebih diterima, dan lebih damai saat berada di dekat mereka. Inilah bentuk perlindungan spiritual yang jarang disadari. Ciri kedua juga terlihat ketika seseorang menjadi tempat curhat banyak orang tanpa mereka meminta. Teman, keluarga, bahkan orang yang baru dikenal sering bercerita panjang tanpa ragu karena mereka merasa suara orang ini mampu menenangkan luka batin. Kadang, tanpa perlu banyak kata, ketenangan yang mereka pancarkan sudah cukup untuk meredakan hati orang lain. Ini adalah salah satu cara leluhur bekerja melalui keturunannya. Pada akhirnya, ciri kedua ini menunjukkan bahwa khodam leluhur tidak selalu hadir dalam bentuk kekuatan atau firasat saja, tetapi juga dalam bentuk energi yang membuat seseorang tetap damai dan kokoh di tengah berbagai ujian kehidupan. Aura tenang yang mereka miliki adalah tanda bahwa leluhur tidak hanya menjaga, tetapi juga meminjamkan sebagian keteguhan yang dulu mereka miliki. Ciri kedua ini menjadi salah satu tanda paling jelas bahwa seseorang tidak berjalan sendirian. Ciri ketiga dari seseorang yang didampingi khodam leluhur adalah kepekaan luar biasa terhadap tanda alam dan isyarat gaib. Mereka dapat merasakan perubahan kecil dalam suasana sekitar, seperti hembusan angin yang terasa berbeda, bunyi halus yang muncul tiba-tiba, atau kilasan cahaya yang tidak berasal dari benda apapun. Perubahan kecil seperti ini sering dianggap biasa oleh banyak orang. Tetapi bagi mereka yang memiliki ciri ketiga, semua itu mengandung arti yang dalam. Dalam tradisi leluhur, alam adalah halaman kitab besar yang penuh pesan tersembunyi, dan hanya orang-orang tertentu yang mampu membacanya tanpa harus diajari. Kepekaan ini tidak muncul karena ketakutan atau khayalan, tetapi karena ada energi leluhur yang membuka kepekaan batin mereka terhadap hal-hal yang tidak terlihat. Mereka sering merasa bahwa alam berbicara melalui fenomena sederhana. Misalnya, burung tertentu yang datang tiba-tiba, bunga yang jatuh di depan mereka, atau suara serangga yang berubah ritmenya seolah memberi peringatan. Dalam banyak kisah kuno Nusantara, leluhur menggunakan tanda-tanda alam sebagai cara mengirim pesan kepada keturunannya. Ciri ketiga ini adalah wujud jelas dari komunikasi tersebut. Seseorang yang memiliki ciri ketiga juga dapat merasakan ketika tempat tertentu memiliki energi yang berat atau tidak wajar. Mereka mungkin merasakan dorongan kuat untuk tidak memasuki suatu area, atau justru merasa sangat nyaman di tempat yang dianggap biasa oleh orang lain. Sensasi ini datang secara spontan, seperti sinyal yang muncul dalam hitungan detik. Ketika diikuti, sinyal ini sering menyelamatkan mereka dari bahaya atau membawa mereka pada sesuatu yang lebih baik.
Kepekaan terhadap isyarat gaib juga terlihat melalui kemampuan mereka membaca mimpi yang mengandung simbol alam. Mereka memahami ketika bunga jatuh, sungai keruh, atau cahaya muncul dalam mimpi, bukan sebagai gambaran acak, tetapi sebagai pesan. Dalam budaya leluhur, mimpi adalah jembatan antara dunia halus dan dunia manusia. Orang dengan ciri ketiga sering menjadi penerima pesan melalui mimpi yang jernih dan penuh simbol Nusantara. Selain mimpi, isyarat gaib juga muncul dalam kehidupan nyata. Kadang mereka melihat bayangan melintas di sudut mata, mendengar langkah lembut di belakang tanpa ada siapapun, atau merasakan sentuhan halus di pundak ketika mereka sedang bingung. Semua itu bukan tanda gangguan, tetapi cara leluhur memberitahu bahwa mereka hadir dan ingin membimbing. Orang dengan ciri ketiga biasanya tidak merasa takut, karena energi yang datang terasa familiar dan menenangkan. Ciri ketiga ini juga membuat mereka menjadi peka terhadap perubahan energi seseorang. Ketika seseorang datang membawa niat buruk, mereka langsung merasakan ketidaknyamanan. Sebaliknya, ketika seseorang berniat baik, mereka merasakan kehangatan batin. Kepekaan seperti ini membuat mereka lebih berhati-hati dalam memilih teman, rekan, atau lingkungan. Ini adalah cara leluhur menjaga keturunannya dari pengaruh buruk. Pada akhirnya, ciri ketiga menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya memiliki intuisi yang tajam dan aura ketenangan, tetapi juga kemampuan alami untuk membaca alam sebagai bahasa leluhur. Tanda-tanda yang muncul bukan kebetulan. Alam adalah media yang digunakan leluhur untuk berbicara tanpa kata. Orang yang memiliki ciri ketiga ini adalah mereka yang peka, halus, dan selalu mampu memahami pesan yang tersembunyi di balik setiap kejadian kecil. Ciri keempat dari seseorang yang didampingi khodam leluhur adalah sifatnya yang memiliki jiwa penjaga. Mereka cenderung melindungi orang lain tanpa meminta imbalan, tanpa mengharapkan pujian, dan seringkali tanpa mereka sadari sendiri. Ada dorongan batin yang membuat mereka ingin memastikan orang di sekitar mereka aman, nyaman, dan jauh dari bahaya. Dalam budaya Nusantara, orang yang membawa ciri keempat ini dianggap memiliki garis keturunan dari leluhur yang dulu berperan sebagai penjaga desa, pendekar, pengayom keluarga, atau tokoh spiritual yang kuat. Energi yang tersisa dari leluhur itu meneruskan naluri penjagaan kepada keturunannya. Seseorang yang memiliki ciri keempat biasanya merasakan desakan batin untuk berada dekat orang yang sedang gelisah atau takut. Mereka hadir seperti perisai alami yang menenangkan. Tanpa mereka ucapkan, kehadiran mereka sudah membuat orang merasa lebih aman. Ada kalanya, mereka berdiri pada posisi tertentu tanpa sadar, seperti menutupi seseorang dari bahaya, atau berdiri di belakang orang yang mereka rasa membutuhkan perlindungan. Gerakan ini tidak mereka rencanakan, tetapi terjadi begitu saja karena energi leluhur mengalir melalui tubuh mereka. Ciri keempat ini juga terlihat ketika seseorang memiliki keberanian yang muncul secara tiba-tiba dalam situasi genting. Meskipun mereka bukan orang yang agresif, tetapi dalam keadaan darurat, mereka mampu memberikan perlindungan dengan kekuatan yang bahkan mereka sendiri tidak tahu berasal dari mana. Seolah ada tangan tak terlihat yang mendorong mereka bertindak cepat, tepat, dan berani. Banyak kisah keluarga tentang keturunan yang tiba-tiba menjadi sangat kuat atau sangat tegas dalam momen tertentu. Dan setelah kejadian itu, mereka bingung bagaimana bisa melakukannya. Itulah cara leluhur menyalurkan energi penjaga. Selain keberanian, ciri keempat ini juga hadir dalam bentuk naluri waspada. Mereka sering merasa gelisah ketika ada bahaya yang mendekat, meskipun belum ada tanda fisik yang terlihat. Mereka bisa merasakan perubahan kecil dalam suasana sekitar, seolah ada energi yang memberi peringatan. Mereka mungkin meminta seseorang untuk berhati-hati, pindah tempat, atau menghindari sesuatu, dan belakangan terbukti bahwa peringatan itu benar. Naluri penjaga ini adalah warisan langsung dari energi leluhur yang selalu mengawasi.
Orang dengan ciri keempat tidak suka melihat orang yang lemah disakiti. Mereka bisa merasa sangat tidak nyaman ketika menyaksikan ketidakadilan, dan terkadang mereka yang pertama maju untuk menghentikan situasi buruk tersebut. Mereka bukan pembuat masalah, tetapi secara alami menjadi pelindung bagi mereka yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Di dalam diri mereka ada suara yang berkata bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk menjaga keharmonisan. Dalam kehidupan sehari-hari, kehadiran mereka sering menjadi tempat orang lain bersandar. Teman-teman dan keluarga merasa aman berada di dekat mereka. Ketika mereka berbicara, kata-kata mereka cenderung menenangkan. Ketika mereka diam, keheningan mereka tetap memberi rasa stabil. Jiwa penjaga ini membuat mereka menjadi sosok yang dipercaya, dihormati, dan dicari ketika situasi menjadi kacau. Energi leluhur membuat batin mereka seperti perisai yang tidak terlihat. Ciri keempat ini menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya membawa ketenangan dan intuisi tajam, tetapi juga membawa tanggung jawab batin untuk melindungi orang lain. Mereka seolah menjadi mata dan tangan leluhur di dunia manusia, memastikan bahwa kebaikan tetap dijaga dan bahaya tidak mendekati orang yang mereka sayangi. Ciri ini menjadi salah satu tanda paling kuat bahwa leluhur tidak hanya mendampingi, tetapi juga mempercayakan amanah untuk menjaga garis keturunan dan lingkungan sekitarnya. Ciri kelima dari seseorang yang didampingi khodam leluhur adalah seringnya mereka mengalami kebetulan yang terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan biasa. Peristiwa kecil seperti bertemu orang yang sangat dibutuhkan pada waktu yang benar tepat, atau menemukan jalan keluar ketika situasinya buntu, sering terjadi tanpa perencanaan. Dalam tradisi Nusantara, hal seperti ini dianggap sebagai tanda bahwa leluhur sedang mengatur alur hidup keturunan mereka melalui kejadian sederhana yang terlihat biasa, namun sesungguhnya sangat terarah. Kebetulan yang dialami orang dengan ciri kelima ini biasanya datang seperti jawaban dari doa yang belum sempat terucap. Misalnya, ketika mereka membutuhkan pertolongan, tiba-tiba ada seseorang yang muncul membawa solusi. Atau ketika mereka merasa takut, tiba-tiba ada perubahan suasana yang membuat hati mereka lebih tenang. Semua ini bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena energi leluhur sedang menuntun langkah-langkah mereka dengan cara yang tidak terlihat. Kadang ciri kelima ini terlihat dalam bentuk mereka terhindar dari bahaya secara tidak masuk akal. Ada orang yang tiba-tiba merasa harus memindahkan posisi duduk, lalu terselamatkan dari benda yang jatuh. Ada pula yang merasa ingin mengambil jalan lain, dan ternyata jalan yang biasa mereka tempuh sedang terjadi sesuatu yang buruk. Inilah bentuk perlindungan halus dari leluhur yang bekerja tanpa suara, namun dampaknya sangat nyata. Selain perlindungan, kebetulan yang terjadi juga bisa datang sebagai petunjuk. Mereka sering menemukan benda-benda kecil yang membawa pesan, seperti bunga jatuh di tempat yang tidak wajar, batu kecil yang memiliki bentuk tertentu, atau kertas kecil berisi kata-kata sederhana yang muncul pada waktu yang tidak disengaja. Dalam budaya lama, tanda-tanda seperti ini sering dianggap sebagai cara leluhur memperingatkan atau meneguhkan keputusan seseorang. Ciri kelima ini juga dapat muncul dalam bentuk sinkronisitas yang berulang. Mereka mungkin memikirkan seseorang, lalu orang itu menghubungi mereka pada hari yang sama. Atau mereka sedang mencari informasi tertentu dan tiba-tiba mendengarnya dari percakapan orang lain yang tidak ada kaitannya. Semua terasa terlalu selaras, seolah ada tangan halus yang menyusun semuanya agar berjalan sesuai jalur yang sudah ditentukan. Orang dengan ciri kelima biasanya mulai menyadari pola ini seiring bertambahnya usia. Mereka mulai melihat bahwa kejadian-kejadian tersebut tidak pernah datang tanpa alasan. Semakin mereka peka, semakin jelas bahwa ada energi besar yang menjaga mereka, menggerakkan keadaan,
dan menempatkan mereka pada waktu dan tempat yang paling tepat. Keajaiban kecil yang berulang bukanlah hal yang harus ditakuti, melainkan tanda bahwa mereka tidak pernah berjalan sendirian. Pada akhirnya, ciri kelima ini menegaskan bahwa leluhur tidak selalu berkomunikasi melalui suara atau penampakan. Leluhur sering berbicara melalui kejadian, kehidupan yang tampak biasa namun teratur, melalui kebetulan yang tidak masuk akal, dan melalui alur yang terasa seperti takdir yang sudah dirapikan. Mereka yang mengalami banyak kebetulan tepat seperti ini biasanya adalah orang yang sangat dijaga dan diarahkan oleh leluhur tanpa mereka sadari. Ciri keenam dari seseorang yang didampingi khodam leluhur adalah bagaimana hidup mereka selalu terasa seolah dipandu menuju jalan yang tepat. Bukan berarti hidup mereka selalu mulus, tetapi selalu ada arahan yang membawa mereka kembali ke jalur yang benar, bahkan setelah mereka tersesat. Seorang yang memiliki ciri keenam ini sering menemukan bahwa setiap pilihan, setiap rintangan, dan setiap perubahan hidup terasa sudah diatur dalam pola yang rapi. Mereka berjalan seperti mengikuti peta yang tidak mereka lihat, namun mereka rasakan dengan sangat kuat di dalam hati. Orang dengan ciri keenam biasanya tidak pernah benar-benar terjatuh terlalu lama. Setiap kali mereka berada di ambang kesulitan, selalu ada pertolongan yang datang, baik dalam bentuk orang baru, kesempatan baru, atau semangat baru yang tiba-tiba muncul. Semua seperti disusun oleh kekuatan yang lebih besar. Dalam pandangan leluhur Nusantara, pola ini bukan kebetulan, melainkan bentuk bimbingan halus yang menjaga keturunan tetap berada pada jalan kehidupan yang selaras dengan takdirnya. Keberadaan ciri keenam juga terlihat melalui kemampuan mereka untuk bangkit dengan cepat. Ketika orang lain memerlukan waktu lama untuk pulih dari kegagalan, mereka justru lebih cepat menemukan arah baru. Energi leluhur menjaga mental mereka agar tidak runtuh sepenuhnya, memberi mereka kekuatan untuk tetap bergerak meski keadaan sedang berat. Mereka tidak mudah putus asa, karena ada kekuatan batin yang menuntun langkah mereka. Selain itu, mereka sering merasa bahwa setiap keputusan besar seperti mempunyai tanda-tanda tertentu. Kadang mereka didorong untuk memilih hal yang tampak tidak masuk akal, namun akhirnya terbukti benar. Tanda-tanda itu bisa berupa dorongan hati, keheningan yang tiba-tiba terasa sangat dalam, atau pertemuan yang berlangsung di waktu yang tepat. Ciri keenam ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara leluhur dan keturunannya dalam memberikan arah hidup. Mereka yang memiliki ciri keenam juga sering melihat bahwa jalan hidup mereka selalu membawa mereka menuju pengalaman-pengalaman yang memperkuat diri, baik secara mental, spiritual, maupun emosional. Setiap peristiwa seolah memiliki pesan tersembunyi yang membuat mereka semakin dewasa. Dalam budaya Nusantara, perjalanan semacam ini dianggap sebagai perjalanan jiwa yang dibimbing oleh leluhur agar seseorang siap membawa amanah tertentu. Tidak jarang pula orang dengan ciri keenam merasa bahwa mereka harus berada di tempat tertentu pada waktu tertentu. Bahkan saat mereka tidak sepenuhnya paham alasannya, mereka tetap mengikuti dorongan batin tersebut. Setelah waktu berlalu, barulah mereka melihat bahwa kehadiran mereka di tempat itu membawa perubahan, perlindungan, atau pelajaran penting bagi diri mereka sendiri atau orang lain. Semua ini adalah bagian dari pola bimbingan yang dirancang oleh leluhur. Pada akhirnya, ciri keenam mengajarkan bahwa hidup orang ini tidak berjalan sembarangan. Di balik langkah mereka, ada kekuatan tua yang memandu, menjaga, dan memastikan bahwa mereka melalui semua hal yang diperlukan untuk tumbuh dan menemukan jati dirinya. Ciri ini menandakan bahwa leluhur tidak hanya hadir sebagai penjaga, tetapi juga sebagai penuntun arah kehidupan yang halus, namun sangat kuat. Ciri ketujuh dari seseorang yang didampingi khodam leluhur adalah kemampuan mereka merasakan kehadiran yang tidak terlihat, namun terasa sangat nyata.
Mereka sering merasa seperti ada yang mengawasi dengan lembut, seperti ada sosok yang berjalan beberapa langkah di belakang, atau seperti ada energi halus yang mengelilingi tubuh mereka. Kehadiran ini tidak menakutkan, tidak mengganggu, dan tidak menghadirkan teror. Sebaliknya, yang muncul adalah rasa aman, tenang, dan dilindungi. Orang dengan ciri ketujuh biasanya merasakan kehadiran ini pada waktu tertentu, terutama ketika mereka sedang sendirian, merenung, atau berada di tempat yang memiliki ikatan kuat dengan leluhur. Kadang kehadiran itu terasa melalui hembusan angin yang muncul mendadak, meski ruangan tertutup. Kadang terasa melalui aroma halus seperti wangi bunga, tanah basah, atau wangi kayu tua yang tidak berasal dari mana-mana. Ada pula momen ketika mereka merasa seperti bahunya disentuh lembut, atau seperti ada yang menepuk punggung dengan cara yang menenangkan. Dalam budaya leluhur Nusantara, tanda-tanda seperti ini dianggap sebagai bukti bahwa leluhur sedang hadir dan memberi dukungan spiritual. Ciri ketujuh ini juga tampak ketika seseorang merasa ditemani saat sedang menghadapi kesedihan atau kebingungan. Mereka tidak merasa benar-benar sendirian. Ada rasa hangat yang muncul, seperti pelukan dari masa lalu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Seolah ada kekuatan tua yang berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Energi semacam ini biasanya muncul ketika seseorang sangat membutuhkan ketenangan atau ketika mereka sedang berada di titik terendah. Selain itu, mereka sering merasakan perubahan suasana di ruangan tanpa alasan jelas. Ruangan yang tadinya terasa berat bisa berubah menjadi ringan dan hangat, atau ruangan yang terasa kacau tiba-tiba menjadi tenang dan teratur. Perubahan suasana ini bukan halusinasi, melainkan tanda bahwa energi leluhur hadir untuk menstabilkan keadaan batin dan lingkungan. Kehadiran spiritual ini bekerja lembut, namun sangat dirasakan oleh mereka yang memiliki ciri ketujuh. Seseorang dengan ciri ketujuh juga memiliki kepekaan untuk mengetahui kapan mereka harus berhenti, kapan harus melangkah, dan kapan harus menghindar. Dorongan batin ini sering mereka rasakan seperti suara yang tidak berbunyi, namun sangat jelas saat mereka mengikuti dorongan tersebut. Hasilnya selalu membawa mereka pada sesuatu yang baik. Inilah cara leluhur mengarahkan langkah keturunannya tanpa menunjukkan diri. Ada juga saat ketika orang dengan ciri ketujuh melihat bayangan samar lewat di sudut penglihatan mereka. Bayangan itu tidak menghadirkan rasa takut, melainkan rasa familiar, seperti melihat seseorang yang sudah dikenali oleh jiwa, meskipun pikiran tidak tahu siapa. Mereka mungkin juga merasakan kehadiran lebih kuat saat berada di tempat-tempat tua, tempat doa keluarga, atau dekat pusaka tertentu. Semua itu adalah jembatan energi yang menghubungkan leluhur dengan keturunannya. Pada akhirnya, ciri ketujuh ini menandakan ikatan paling halus dan paling dalam antara manusia dan leluhurnya. Mereka yang merasakan kehadiran tak terlihat ini adalah mereka yang benar-benar dijaga, diarahkan, dan diberkahi oleh garis keturunan. Kehadiran tersebut adalah pengingat bahwa perjalanan mereka tidak pernah ditempuh sendirian, bahwa ada kekuatan tua yang selalu mengiringi setiap langkah, dan bahwa leluhur mereka masih setia menjaga walaupun zaman sudah berubah. Sekarang, kita telah menyelesaikan perjalanan panjang untuk memahami 7 ciri orang yang didampingi khodam leluhur. Dari intuisi yang tajam, aura ketenangan yang kuat, kepekaan terhadap tanda alam, jiwa penjaga yang muncul tanpa disadari, kebetulan yang terlalu tepat, hingga hidup yang terasa, dipandu, serta kehadiran halus yang menjaga. Semuanya adalah tanda bahwa seseorang tidak pernah benar-benar berjalan sendirian di dunia ini. Leluhur hadir bukan untuk menakuti, tetapi untuk membimbing, melindungi, dan ikut menjaga arah kehidupan keturunannya agar tetap berada pada jalan yang terang. Dalam budaya kita, hubungan dengan leluhur
adalah ikatan sakral yang tidak hilang meski zaman berubah. Jika Anda merasakan satu atau lebih dari 7 ciri tersebut, bisa jadi ada energi leluhur yang berjalan bersama Anda, mengawasi langkah Anda, dan memantau perjalanan hidup Anda dengan penuh kasih. Yang terpenting bukanlah mencari kekuatan, tetapi menjaga hati agar tetap bersih, rendah hati, dan selalu menghormati nilai-nilai kebaikan yang diwariskan. Energi leluhur hanya akan menyertai mereka yang menjaga diri dengan benar, menghormati orang tua, serta memelihara keseimbangan hidup. Ketika kita hidup selaras dengan hati yang jernih, leluhur pun akan menjaga kita dengan lebih dekat. Sebagai penutup, selalu ingat bahwa warisan terbesar dari leluhur bukanlah benda pusaka atau kekuatan gaib, melainkan kebijaksanaan, karakter, dan nilai-nilai yang membentuk jati diri kita. Jalani hidup dengan hati yang lapang, dengarkan intuisi Anda, hargai setiap tanda yang muncul, dan jangan pernah lupakan doa untuk leluhur yang telah lebih dulu menjaga jalan Anda sejak Anda belum lahir. Ketika Anda menghormati asal-usul, maka asal-usul itu akan menjaga Anda. Jika Anda merasakan manfaat dari video ini, silakan klik tombol suka sebagai bentuk dukungan agar energi baik ini dapat menjangkau lebih banyak orang. Jangan lupa berlangganan channel Ruh Leluhur, karena masih banyak pembahasan tentang kearifan Nusantara, energi leluhur, dan perjalanan batin yang akan kita ungkap bersama. Bagikan video ini kepada mereka yang mungkin sedang mencari petunjuk atau membutuhkan penguatan batin. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Anda selalu dilindungi, selalu dituntun, dan selalu berada di bawah cahaya leluhur yang penuh kasih. Sampai bertemu di perjalanan batin berikutnya bersama Ruh Leluhur.